Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Ali Rahman dari Program Studi Fisika Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 130662358. Dengan nama pembimbing yaitu yang pertama, Bapak Dr. Hadi Nasbi SPD MSI dari UNJ dan Bapak Irwan, Bapak Rahmat, Bapak Christian dari TOA dengan mentor utama adalah Bapak Irwan Darmawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal magang di PT Toa Galva Industries yang berisikan pendahuluan, profil institusi dan instansi, studi pustaka, metode pelaksanaan, dan penutup. Bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang. Kualitas udara mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas manusia. 99% populasi dunia menghirup udara yang buruk yang tidak memenuhi standar dengan 7 juta kematian setiap tahunnya. Dari 7 juta ini, 4,5 juta ini meninggal akibat udara buruk dalam ruangan karena manusia menghabiskan 90% waktunya di dalam ruangan. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan kualitas udara tertinggi di Indonesia karena akibat tingginya aktivitas industri. Salah satu industri di Jawa Barat yaitu PT Toa Galva Industries. Di PT Toa Galva Industries ini belum adanya pemantauan kualitas udara dalam ruangan yang terintegrasi dengan teknologi, yaitu teknologi Internet of Things. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan pada industri elektronik seperti PT Toa Galva Industries. Pada kegiatan magang atau praktik kerja lapangan ini akan memberikan solusi berupa prototipe pemantauan kualitas udara dalam ruangan berbasis Internet of Things menggunakan PCB. Dengan rumusan masalah, yang pertama, bagaimana merancang prototipe sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan di PT Toa Galva Industries berbasis Internet of Things dengan perintah circuit board. Yang kedua, bagaimana penerapan PCB sebagai media prototipe. Lalu bagaimana kinerja mode online dan offline pada prototipe? Tujuan kegiatan magang ini terdapat tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya yaitu yang pertama, mengenal dan memahami lingkungan kerja industri di PT Toa Galva Industries. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang industri. Yang ketiga adalah menghubungkan teori perkuliahan dengan permasalahan nyata di lapangan. Dengan tujuan khususnya yaitu pertama, merancang prototipe sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan berbasis Internet of Things. Yang kedua, menerapkan PCB sebagai media implementasi pada rangkaian elektronik. Yang ketiga, menguji kinerja sensor, mode online dan offline pada prototipe. Manfaat dari kegiatan magang ini terdapat tiga bagi mahasiswa, bagi perusahaan, dan bagi institusi. Bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penerapan ilmu fisika dan instrumentasi di bidang industri, lalu menambah pengetahuan dan keterampilan bidang industri, khususnya Internet of Things, sistem sensor, dan aplikasinya untuk pemantauan kualitas udara, dan meningkatkan kemampuan pada perancangan sistem. Lalu bagi perusahaan yaitu dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan di bidang pendidikan, lalu mendapatkan solusi inovatif untuk perusahaan dari berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Lalu yang terakhir adalah bagi institusi itu memberikan sarana pendukung program PKL untuk terjun ke dunia kerja dan mempersiapkan lulusan UNJ terutama fisika yang berfokus pada instrumentasi ini bermutu dalam bidang fisika instrumentasi. Bab 2. Profil institusi dan instansi. Institusinya adalah Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta ini berawal dari integrasi lembaga pendidikan guru, program B1 dan B2 FKIP dan IPG, digabung yang menjadi IKIP Jakarta. IKIP Jakarta ini bertransformasi menjadi UNJ pada tanggal 16 Mei 1964. Nah, terdapat berbagai macam fakultas di UNJ. Salah satunya adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berada di Gedung Hasyim Asyari dengan terdapat berbagai program studi, yaitu program studi pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, matematika, ilmu komputer, kimia, biologi, dan tentunya adalah program studi fisika. Dengan program studi fisika ini memiliki peminatan pada fisika instrumentasi. Lalu terdapat profil instansi.
di mana tempat magangnya ini berada di PT Toa Galva Industries. PT Toa Galva Industri ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sound and communication, khususnya pengeras suara untuk sarana umum dan komunikasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1976 dan mulai beroperasi juga di tanggal yang sama secara komersial di atas lahan seluas 2,5 hektar. Dengan tujuan utama perusahaan ini menghasilkan produk dengan standar profesional tinggi, mengembangkan inovasi di bidang audio, dan berkontribusi memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat. Dengan jam kerja yaitu Senin sampai Jumat dari jam 7.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Nah, PT Telegraph Industri ini memiliki dua lokasi. Yang pertama adalah di Cimanggis, itu adalah tempat pabrik produksi, dan R&D Center yang berlokasikan di Jalan Cipinang Cipendak 2 nomor 45, Cipinang Cipendak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Lalu bab 3, studi pustaka. Terdapat studi pustaka sebagai pendukung. Yang pertama adalah udara. Udara adalah campuran gas yang menyusun atmosfer bumi dan media utama bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, udara ini dapat dihubungkan melalui teori atau persamaan gas ideal atau PV, P kali V sama dengan nRT, PV-nRT, persamaan gas ideal. Lalu yang kedua adalah partikulat meter, di mana klasifikasi partikulat meter ini merupakan ukuran yang mampu masuk ke dalam sistem pernafasan. Lalu terdapat 3 jenis, yaitu PM10 dengan diameter kurang dari 10 mikrometer, PM2,5 itu diameternya kurang dari sama dengan 2,5 mikrometer, dan PM1 diameternya itu adalah kurang dari sama dengan 1 mikrometer. Nah, partikulat meter ini adalah partikulat mikroskopik yang tersuspensi di udara dengan campuran zat padat dan cair. Lalu terdapat teori indoor air quality, di mana fokusnya adalah kualitas udara dalam ruangan. Indoor air quality atau IAQ merupakan parameter kondisi di mana di dalam ruangan berdasarkan faktor fisik, kimia, dan faktor biologi. Dengan parameter indoor air quality yang dipantau adalah senyawa organik volatil, partikulat meter PM2,5 dan PM10, karbon dioksida, dan kelembapan relatif, ditambah juga dengan suhu. Lalu adalah Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah jaringan yang berakar pada berbagai perangkat lunak, sensor, dan teknologi, di mana IoT dengan sensor ini mengukur besaran fisik dan mengubahnya ke besaran listrik untuk diolah datanya. Jadi terdapat sensor, lalu ada connectivity, lalu data diproses, dan menampilkan data menggunakan platform. Lalu adalah PCB. Lalu selanjutnya adalah PCB atau Printed Circuit Board, di mana ada PCB ini sebagai papan penghubung pada komponen elektronika yang didesain sesuai kebutuhan rangkaian melalui jalur konduktor tembaga. Nah, PCB ini terbuat dari bahan komposit polimer yang berfungsi sebagai substrat ilustrator karena tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, berdasarkan jumlah lapisannya ini, PCB terdapat 3 jenis, yaitu single side PCB, double side PCB, dan multi-layer PCB. Lalu ada ESP32 atau microcontroller, di mana ESP ini adalah sebagai otak atau pengendali dari seluruh rangkaian elektronik pada prototipe. Nah, mekanisme kerja ESP ini adalah tegangan VCC mengalirkan elektron melalui transistor di dalam chip silikon. Transistor akan mengatur arus listrik untuk membentuk logika biner 0 dan 1. Nah, pada osilatornya ini memberikan sinyal waktu agar proses berjalan teratur, lalu CPU mengolah sinyal tersebut menjadi operasi logika data yang dikirimkan ke memori serta port input atau output. Lalu terdapat sensor BME680. Sensor ini merupakan sensor lingkungan digital 4-in-1 dari Bosch Sensor Tech. BME680 ini untuk mengukur gas, tekanan, kelembapan, dan suhu. Sensor gas pada BME680 ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi material metal oxide atau MOX akibat interaksi dengan gas di udara. Dengan komunikasi datanya itu adalah I2C. Lalu selanjutnya adalah sensor ZH03B. Sensor ini menggunakan metode laser
catering untuk mendeteksi hamburan cahaya akibat keberadaan partikel di udara, lalu dikonversi melalui algoritma internal sensor. Nah, fungsi dari sensor ini adalah untuk mendeteksi dan mengukur kepadatan partikel debu di udara. Partikel yang diukur adalah partikulat meter yang tadi, partikulat meter 2,5 dan partikulat meter 10. Dengan komunikasi data pada sensor ini yaitu komunikasi data UART. Bab 4. Metode pelaksanaan. Dengan tujuan operasionalnya itu adalah memahami proses perancangan dan pengembangan produk berbasis Internet of Things menggunakan standar divisi Research and Development di PT TOA Galva Industri. Waktu pelaksanaan magang ini, magang dilaksanakan selama 5 bulan, dari tanggal 5 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026 di PT TOA Galva Industri, bagian divisi R&D, di mana terdapat R&D Center di PT TOA Galva Industri yang berlokasi di Cipinang, dengan tabel kegiatan dari pengenalan perusahaan, pengenalan divisi R&D, sampai pembuatan laporan magang dan presentasi magang yang terlihat pada tabel berikut. Lalu, metode penelitian yang digunakan pada kegiatan magang ini dalam pembuatan prototipe adalah metode Research and Development menggunakan model 4D, di mana yang pertama 4D, define. Define-nya ini adalah melakukan analisis kebutuhan, di mana observasi, terus juga melakukan studi literatur mengenai permasalahan yang ditemukan ketika orientasi. Lalu dari setelah permasalahan itu, akan berdiskusi dan lanjut ke tahap yang kedua adalah tahap desain, di mana pada kegiatan magang ini akan melakukan desain skematik rangkaian elektroniknya dan desain PCB-nya. Nah, desain ini untuk kegiatan pencetakan PCB. Lalu setelah desain dibuat, lanjut ke tahap development, di mana hal yang pertama dilakukan adalah pencetakan PCB. Setelah desainnya ini dibuat, PCB dicetak menggunakan alat PCB ini akan dicetak menggunakan alat prototype mesin PCB prototype mesin, lalu setelah dicetak akan dicek dengan apakah jalur tembaganya ini terputus atau ada yang short, lalu juga akan memasukkan komponennya, lalu melakukan penyolderan, dan akan memastikan bahwa PCB ini benar-benar berjalan gitu, benar jalur tembaganya ini tidak ada yang terputus. Lalu lanjut ke tahap disseminate, di mana melakukan penyebaran atau penerapan, di mana alat ini akan diuji gitu, diujikan di PT Tua Galva Industri di pabrik Cimanggis. Nah, seperti ini adalah menjelaskan kepada pimpinan harian di PT Tua Galva Industri ini bahwa ini prototipe berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada tahap define. Prototipe ini sebagai solusi. Prototipe ini akan memberikan solusi dari permasalahan kualitas udara dalam ruangan, terutama pada ruangan produksi. Lalu terdapat rancangan kegiatan di mana alur kegiatannya ini adalah pertama studi literatur, lalu analisis kebutuhan dan permasalahan, lalu perancangan desain prototipe yang dilakukan dengan pembuatan prototipe, pemrograman IoT-nya, pengujian dan evaluasi prototipe, pemeriksaan kondisi prototipe, lalu setelah semua itu benar akan lanjut di uji coba atau pengetesan alat si prototipe ini di pabrik Cimanggis, lalu akan melakukan evaluasi dan akan membuat laporan. Dengan target kegiatan adalah merancang sistem alat pemantauan kualitas udara berbasis IoT dengan indikator keberhasilannya adalah terdapat desain skematik dan desain PCB, terdapat blok diagram dan arsitektur IoT project-nya. Membangun prototipe. Lalu target kedua adalah membangun prototipe alat menggunakan ESP32. Indikator keberhasilannya ini adalah alat berhasil dirakit dan dapat berfungsi sesuai perencanaan. Lalu mengintegrasikan sensor kualitas udara. Nah, indikatornya adalah sensor dapat membaca seluruh parameter dan mengembangkan sistem monitoring real time. Nah, data ini dapat dikirim dan ditampilkan melalui jaringan internet, melakukan pengujian dan evaluasi alat, dan penyusunan laporan hasil kegiatan dengan indikator keberhasilan energi adalah sistem menunjukkan hasil yang stabil dan laporan tersusun secara sistematis. Dengan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan pembimbing dan pencatatan progres, lalu evaluasi melalui kinerja alat untuk perbaikan sistem. Bab
5 adalah penutup. Kegiatan magang ini diharapkan dapat menghasilkan prototipe monitoring kualitas udara dalam ruangan berbasis IoT yang akan mendukung lingkungan industri yang lebih aman, sehat, dan efisien sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan pada instansi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian pemaparan dari Salah. Sekian pemaparan